Halo Sobat Viva, perkenalkan nama saya Dr. Dionisia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apakah nyeri pada menstruasi itu merupakan hal yang normal atau tidak. Baik, untuk pertama-tama kita harus mengetahui apa sih nyeri menstruasi. Nyeri menstruasi atau yang sering kita sebut dengan dysmenorrhea merupakan nyeri yang biasanya itu terasa seperti kram perut, kemudian juga nyerinya itu bisa juga berada di pinggang. Biasanya itu muncul pada saat siklus menstruasi atau 1-2 hari sebelum menstruasi. Nah, hal ini biasanya bisa dibagi menjadi dua, apakah dysmenorrhea yang primer atau yang sekunder. Yang dysmenorrhea primer ini merupakan nyeri pada menstruasi yang normal, di mana biasanya terjadi adanya peningkatan kadar hormon yaitu prostaglandin yang dapat menyebabkan kontraksi pada rahim sehingga kita bisa merasakan nyeri pada area perut. Nah, apabila terjadi nyeri pada menstruasi ini biasanya masih bisa ditahan, kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian juga apabila tidak ditahankan biasanya bisa ditekan dengan menggunakan obat-obatan. Sedangkan ada nyeri menstruasi yang kedua atau biasa kita bilang dysmenorrhea sekunder. Nah, di sini biasanya nyerinya itu tidak tertahankan, kemudian bisa mengganggu aktivitas kita pada saat menstruasi, bahkan biasanya ada gejala-gejala lainnya seperti mual, kemudian juga bisa muntah, kemudian juga bisa merasa ingin pingsan atau bahkan bisa pingsan karena tidak tertahankan nyerinya dan bahkan juga bisa demam. Apa sih kondisi-kondisi medisnya yang bisa menyebabkan dysmenorrhea sekunder ini? Biasanya ada beberapa, salah satunya endometriosis yang kita kenal biasanya sel-sel yang berada di dalam dinding rahim munculnya bukan di dalam dinding tetapi berada di luar dinding rahim, atau ada juga radang pada pinggul. Kemudian juga biasanya penggunaan KB yaitu spiral atau biasanya IUD atau intrauterine device. Kemudian kita juga bisa mengetahui yang bernama adenomyosis, di mana ini merupakan pertumbuhan pada sel dinding rahim yang menembus ke area otot sehingga menyebabkan nyeri pada menstruasi. Kemudian juga bisa ada miom atau fibroid, di mana ini merupakan kista atau tumor jinak. Selain itu juga ada beberapa penyebab lainnya. Nah, dengan ini kita perlu mengetahui lebih lanjut apabila kita merasakan gejalanya yang berlebihan, kemudian juga ada gejala-gejala lain yang seperti demam, kemudian nyerinya itu bisa sebelum siklus menstruasi atau bahkan lebih panjang dari siklus menstruasi itu. Kita sebaiknya pergi ke dokter kandungan atau obstetrik ginekologi untuk mengetahui. Di situ akan dilakukan anamnesis tentunya, lalu pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang berupa laboratorium darah, kemudian juga ada USG dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya yang bisa mengetahui penyebab dysmenorrhea sekunder itu, dan nanti penanganannya akan sesuai dengan dokter spesialis tersebut. Nah, kemudian apakah nyeri pada menstruasi ini bisa dikurangkan atau bisa dihilangkan? Tentu bisa kita bantu mencegah atau mengurangi nyeri pada menstruasi. Nah, bagaimana? Yang pertama bisa menggunakan minum-minuman yang herbal yang biasanya dijual di beberapa supermarket. Biasanya itu mengandung kunyit dan biasanya bisa diminum dengan air hangat. Kita juga bisa menggunakan obat medis, yaitu obat seperti ibuprofen yang merupakan obat antiinflamasi non-steroid, atau bisa juga menggunakan obat paracetamol, di mana fungsi obat dari ibuprofen itu sendiri bisa menekan hormon yang menyebabkan peningkatan kontraksi pada nyeri head atau menstruasi. Kemudian kita juga bisa menguranginya dengan cara mengompres air hangat di area nyeri perutnya, atau bisa berendam atau mandi dengan menggunakan air hangat. Kemudian ada juga kita bisa menguranginya dengan cara makan makanan yang limpah serat. Contohnya itu seperti sayur-sayuran, kemudian juga buah-buahan, kacang-kacangan. Kemudian juga bisa mengurangi nyeri dengan cara berbaring dan kakinya keduanya diangkat supaya nyerinya bisa berkurang. Selain itu, kita juga bisa menghindari atau mengurangi rasa nyeri itu dengan cara mencegah konsumsi alkohol atau
minuman yang berkafein seperti kopi, kemudian juga teh, kemudian juga bisa mengurangi atau menghindari dengan cara berhenti merokok. Aktivitas sehari-hari seperti olahraga juga perlu dilakukan. Olahraganya itu bisa seperti yoga atau aktivitas lari pagi dan sebagainya. Tapi dianjurkan olahraganya itu pada saat tidak nyeri menstruasi, karena kalau misalnya nyeri dan kita melakukan aktivitas olahraga yang berlebihan akan dapat meningkatkan kontraksi sehingga nyeri menstruasinya bisa lebih meningkat. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa cara untuk menurunkan rasa nyeri pada saat menstruasi. Perlu diingat juga satu hal yang bisa menurunkan nyerinya itu, yaitu kurangi stres. Jadi kita bisa meditasi atau mendengarkan lagu-lagu yang membuat pikiran kita menjadi lebih nyaman dan lebih menarik. Begitu ya teman-teman. Sekian saran dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel di YouTube kita. Terima kasih.